Yohanes 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu penuh dengan pergumulan. Ada suka, ada duka. Terkadang ada kesulitan, terkadang ada kemudahan. Bercampur aduk. Kadang kita lemah, kadang kita kuat. Itulah hakikat dari diri kita, manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus, Tuhan sendiri akan memimpin kita oleh Roh-Nya, yang menguatkan kita ketika kita lemah, yang menyempurnakan kekurangan kita, yang menyempurnakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan firman-Ku. Ketika kita melakukan firman Allah, firman Tuhan, itu adalah bukti, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Yesus. Dengan kita melakukan apa yang Dia mau, apa yang Dia perintahkan, itu tandanya kita mengasihi Dia. Melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Itu Roh kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup benar. Sebab Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dalam berbagai aspek kita harus benar. Tidak hanya satu sisi saja, tidak hanya satu aspek saja kita benar. Di dalam berkata-kata, kita dipimpin untuk berkata-kata dengan benar. Di dalam berpikir, kita dipimpin untuk berpikir dengan benar. Di dalam memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, mengambil keputusan, kita benar. Bersikap di hadapan Allah, di hadapan manusia, kita benar. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dia roh kebenaran dari Allah sendiri. Penolong yang lain, sebab kita butuh penolong. Saya katakan tadi, kita lemah, maka kita butuh penolong. Kita harus akui itu, kita lemah. Ada kalanya kita mengalami kejenuhan. Mungkin doa yang sudah kita panjatkan sekian lama sepertinya belum ada jawaban. Apa yang kita doakan belum ada perubahan. Mungkin keadaan belum berubah.
Tetapi di dalam Tuhan, kita harus percaya segalanya akan indah di dalam Dia. Kita ini hamba, kita ini ciptaan. Kita ini adalah pribadi yang butuh pertolongan, butuh kekuatan. Jadi kalau kita ciptaan, berarti kita harus berserah kepada pencipta itu yang memberi kekuatan, yang mengabulkan doa. Tuhan mengasihi kita, tapi bukan berarti kita mengendalikan Tuhan, mengatur Tuhan. Dia mengasihi kita, tapi kita jangan lupa Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita harus menghormati Dia. Kita harus menyerah kepada kedaulatannya, kehendaknya. Jadi kalau kita percaya bahwa Dia mengasihi kita, Dia akan memberikan yang terbaik. Dia menyuruh kita minta apa saja. Minta apapun. Dan Dia berjanji akan melakukannya. Hanya kita harus tahu, biarlah apa yang Dia lakukan, biarlah jawaban yang diberikan Tuhan itu sesuai kehendaknya. Apa jawaban itu dan kapan itu diberikan? Yang kita butuhkan hanya percaya saja. Memang percaya ini butuh proses, butuh waktu. Untuk benar-benar kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ini butuh waktu, butuh proses. Sebab iman itu juga butuh waktu untuk bertumbuh. Dan dia bertumbuh manakala kita terus mengikut Dia. Terus berpaut kepadanya. Terus percaya, terus apapun itu terus berjuang pegang Dia. Terus melekat kepadanya. Jangan lepas, jangan meninggalkan Tuhan. Di situ iman kita akan bertumbuh. Sebab ketika kita terus melekat kepadanya, maka kita akan beroleh pertumbuhan. Seperti firman yang disampaikan oleh Yesus, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kitalah ranting-rantingnya. Ketika ranting itu melekat kepada pokok itu, maka dari pokok itulah kita beroleh kehidupan, beroleh nutrisi, beroleh kekuatan, sehingga kita boleh berbuah lebat dan manis. Dan Bapa sendiri sebagai pengusaha, pemilik segala sesuatu, Ia akan yang memelihara kita, membersihkan kita. Jadi kita mengasihi Yesus, kita akan melakukan firman-Nya. Kita ada di dalam Dia, kita percaya kepada Dia, dan Dia ada di dalam kita. Firman-Nya itu menetap di hati kita. Dan Roh Kudus menolong supaya kita mampu terus setia hidup melakukan firman-Nya. Roh Kudus menolong kita. Sebab firman Tuhan juga adalah kebenaran. Roh kebenaran itu akan memampukan kita untuk hidup benar menurut firman itu. Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Ketika firman Allah itu diam di dalam kita, memiliki tempat di hati kita, menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita, maka roh kebenaran itu juga Roh Kudus akan membuat kita mampu terus taat, terus setia, bertahan terus untuk menghidupi firman itu, untuk melakukan firman itu. Ketika kita lemah, kita akan dikuatkan, akan dihibur oleh Roh Tuhan itu sendiri. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menyertai kita, menguatkan, menghibur kita, membawa kita kepada tujuan yang dikehendaki Allah, untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.